Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa kelas 9A. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita. Luar biasa. Sekarang sudah hampir ya tengah hari, tapi kalian tetap semangat. Tadi ketika di jam olahraga kalian sehat, sekarang semangat, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik, sehat dan semangat, ceria. Ya, oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kalian, untuk bekal kita nantinya. Silakan untuk Mas Java, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Java. Selanjutnya setelah berdoa seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Untuk hari ini jadwalnya lagu nasional Halo Halo Bandung. Ya, untuk Mbak Junita, ayo Mbak Junita silakan ke depan dipimpin teman-temannya untuk menyanyi. Terima kasih anak-anak, terima kasih Mbak Junita. Ya, kita mengapa setiap hari kita harus menyanyikan lagu nasional anak-anak? Adakah yang tahu mengapa setiap hari kita harus menyanyikan lagu nasional? Ya, Francisca. Untuk mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan. Ya, betul sekali ya, untuk mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan. Terutama lagu Halo Halo Bandung itu mengingatkan kita pada pertempuran Bandung Lautan Api ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, selanjutnya siapa di sini yang masih ingat kemarin ya pembelajaran kita yang terakhir itu kita belajar tentang apa? Sampai di mana kita belajar? Ya, Kevin. Iya, betul ya, Kevin. Jadi kita belajar sampai di materi mengidentifikasi teks laporan percobaan. Ayo, adakah di sini yang masih ingat apa itu yang
yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Ada yang masih ingat? Yuk. Yo. Haliun, ya Haliun, coba Haliun. Teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan yang diperoleh melalui percobaan dan analisis yang sistematis dengan apa adanya. Yang dinamakan teks laporan percobaan, teks hasil mengidentifikasi atau memaparkan analisis dari percobaan. Adakah yang lainnya? Ada yang punya pendapat yang lainnya? Dwi Noni? Teks yang dibuat berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, teks yang berisi informasi hasil percobaan yang disusun secara sistematis. Jadi yang dinamakan teks laporan percobaan adalah teks yang berisi hasil dari percobaan atau teks yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil percobaan. Jika teks laporan percobaan itu adalah paparan hasil percobaan, kira-kira teks laporan percobaan memiliki sifat yang bagaimana anak-anak? Apakah ada yang masih ingat sifat dari teks laporan percobaan? Yo. Siapa Ganis? Ganis, yuk Ganis. Ya, bagaimana? Teks laporan percobaan memiliki sifat objektif, artinya hasil penelitian atau percobaan bersifat objektif dan bersifat fakta, artinya terjadi secara fakta, dan bersifat komprehensif, artinya diuraikan secara lengkap bagian-bagiannya. Baik ya anak-anak. Jadi sifat dari teks laporan percobaan itu ada berapa sifatnya? 3. Ada 3. Yang pertama sifatnya objektif. Kemudian yang kedua bersifat fakta atau faktual. Kemudian yang ketiga bersifat komprehensif. Apa komprehensif itu? Disusun secara lengkap. Baik, kalau begitu hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi sebelumnya. Jika sebelumnya kalian sudah mengidentifikasi apa itu teks laporan percobaan, sekarang kalian belajar bagaimana menelaah struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Baik anak-anak, nanti gambarannya ya, tujuan pembelajaran ini dilakukan agar kalian mampu menemukan 5 struktur dan kaidah kebahasaan, agar kalian nanti mampu memberi contoh struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Langkah-langkah pembelajaran hari ini, kalian sudah membentuk kelompok seperti biasanya. Kemudian nanti kalian akan bersama-sama menyaksikan, menyimak video pembelajaran teks laporan percobaan, dan kalian akan berdiskusi dengan teman di kelompok kalian. Nanti Ibu juga akan memberikan LKPD, silakan berdiskusi bersama-sama mengerjakan LKPD dan nanti dipresentasikan. Ya, kelompok yang aktif, saya harap semuanya akan aktif. Selanjutnya nanti kalian akan ada game atau turnamen. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran inti. Ibu akan menayangkan sebuah video
Silakan disimak baik-baik apa saja yang muncul atau apa saja yang ada di dalam tayangan video percobaan berikut. Halo saya senang sekali kita dapat berjumpa lagi. Nah, sebelumnya ada eksperimen yang belum masuk, ada yang coba melihat teknik dalam gelas. Seperti biasa, sampai ini kalian bisa mencoba sendiri berbeda ya. Pertama, kita siapin dulu air gambarnya. Ada gelas dengan ya, sendok, air, gula pasir, bawang merah, kuning, hijau, dan juga gula. Oke, untuk makannya kalian bisa simak videonya. Apa ya yang menyebabkan larutan dalam bisikan dan tidak bercampur satu sama lain? Oke, jadi untuk larutan gula memiliki takaran gula yang berbeda-beda sehingga memiliki juga berbeda. Jadi takaran akan jadi polos. Jika volume air dianggap sama, maka mesinnya akan juga merasa banyaknya. Dalam percobaan, mesinnya boleh menentukan maka jenis larutan yang besar atau larutan yang rendah. Urutan jenis larutan mulai dari warna besar sampai ke tadi yaitu larutan biru, larutan kuning, larutan hijau, dan ya, merah. Karena larutan biru paling berat, larutan ini menjadi larutan paling bawah. Kemudian secara urutan dimasukkan juga larutan kuning, hijau, dan merah. Nah, larutan merah adalah larutan yang paling ringan sehingga berada di larutan paling atas. Jadi kalau kita lihat jenisnya berbeda-beda. Kita jenis gula yang digunakan dalam larutan kita apa ya? Jadi, tentu ya, tidak perlu dan kita. Ya, bagaimana anak-anak? Dari video tadi, apakah kira-kira sudah jelas atau belum? Oke, sudah jelas ya untuk video percobaan yang baru saja kalian saksikan. Nah, bisakah di sini coba salah satu saja? Kira-kira tadi yang kalian saksikan itu video percobaan tentang apa? Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Kira-kira video percobaan yang baru saja kalian saksikan baru saja itu tentang apa kira-kira? Ayo, siapa yang berani? Kira-kira tentang apa tadi? Ya,
Ya, Pradeva. Tentang masa jenis benda. Tentang masa jenis benda. Tadi yang di awal tadi apa yang digambarkan? Masa jenis benda itu dicontohkan dari percobaan apa tadi? Masa jenis benda itu dicontohkan dari percobaan apa? Percobaan membuat pelangi. Percobaan membuat pelangi di mana? Pelanginya ada di mana anak-anak? Pelanginya ada di dalam gelas. Dengan cara apa tadi? Pelanginya bisa ada di dalam gelas tadi dengan cara apa? Dengan cara Masukkan gula ke dalam gelas. dengan cara memasukkan gula ke dalam gelas. Apakah sama takarannya gulanya? Ada. Takarannya tidak sama. Kenapa takarannya tidak sama? Yo, Dwi Noni. Kenapa gula yang dimasukkan dalam gelas itu takarannya tidak sama? Agar tidak bercampur warnanya. Yuk, Pradeva. Untuk membedakan masa jenis benda agar tidak bercampur dengan satu yang lain dengan yang lain. Baik. Untuk membedakan masa jenis benda agar masa jenis benda air yang sudah diberi apa tadi supaya berbeda-beda tadi, yang sudah diberi pewarna supaya berbeda-beda. Ada berapa warna tadi? Ada 4 warna. Warna apa saja? Ada biru, kemudian ada kuning, ada hijau, terus ada merah. Ya, untuk membedakan masa jenisnya, maka dibuatlah atau dicampurkanlah warna yang berbeda-beda dan juga dicampurkan gula yang berbeda-beda. Untuk gelas pertama tadi ada berapa sendok gulanya? Ada 1. Gelas kedua berapa sendok? Gelas ketiga berapa sendok? Gelas keempat berapa sendok? Iya. Yang paling banyak gulanya berarti yang paling berat. Yang paling berat masanya. Kalian tadi ya satu persatu sudah memaparkan ini loh di dalamnya. Nah, tadi di dalam tayangan itu yang pertama muncul ada apa? Piranti apa yang digunakan? Apa saja yang dibutuhkan? Ada gelas, kemudian ada sendok. Gelas dan sendok itu termasuk apa anak-anak? Termasuk alat. Kemudian selain ada alat, ada apa lagi? Bahan. Apa saja bahannya? Ada air, ada gula, kemudian ada pewarna makanan. Jadi yang pertama ada alat dan bahan. Selanjutnya kira-kira yang dimunculkan tadi tentang apa? Yuk, ya ada prosedur atau cara disebut dengan langkah-langkah. Betul ya. Jadi tadi sudah dalam laporan percobaan ada alat dan bahannya, kemudian ada langkah-langkahnya. Kira-kira dalam menyusun langkah-langkah itu harus bagaimana anak-anak? Dalam menyusun langkah-langkah dalam laporan percobaan itu harus bagaimana? Betul ya, harus berurutan. Mengapa harus berurutan? Karena satu, yang tidak bingung, agar sistematis. Jadi harus berurutan. Betul ya, supaya tidak bingung. Kalau tidak berurutan ya prosedurnya tidak akan
Baik, selanjutnya. Nah, setelah ada prosedur, ada langkah-langkah, kemudian terbentuklah yang namanya pelangi di dalam gelas. Itu semua termasuk hasil percobaan. Betul. Kira-kira tadi percobaannya hasilnya bagaimana? Berhasil. Larutannya terpisah-pisah. Kenapa di dalam percobaan itu larutan yang berwarna biru berada di bagian paling bawah? Apakah ada yang tahu? Yo, Bi. Karena masanya lebih besar. Masa jenisnya lebih besar. Tahu dari mana masa jenisnya lebih besar? Betul ya, dari gulanya lebih banyak. Betul ya. Kemudian kenapa yang warna merah itu letaknya di bagian paling atas, Alia? Karena masanya paling ringan. Iya, karena masa jenisnya paling ringan. Untuk larutan yang berwarna merah, gulanya tadi dicampurkan berapa sendok? 1 sendok. Jadi karena masa jenisnya paling ringan, diletakkan di bagian yang paling atas agar tidak bercampur karena dia paling ringan. Selanjutnya, nah, setelah diketahui hasilnya, maka larutan dapat terpisah karena masa jenisnya berbeda-beda. Itu termasuk bagian apa, Aprilia? Kesimpulan. Betul ya, termasuk bagian simpulan dalam teks laporan percobaan ya, bagian simpulan menyimpulkan hasil dari percobaan. Kira-kira tadi sudah ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkahnya, kemudian ada hasilnya, ada simpulannya. Kira-kira sudah lengkap belum strukturnya? Yakin sudah lengkap? Sebelum alat dan bahan ada apa? Tujuan. Iya, ada tujuan. Tujuan letaknya di bagian mana, Nana? Iya, di bagian paling atas atau paling awal. Jadi sebelum alat dan bahan harus menyampaikan tujuan. Kira-kira tujuannya untuk apa percobaan yang di sana? Apakah ada yang tahu, Lintang? Tujuan untuk mengklasifikasi, mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberikan informasi faktual kepada orang lain tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Tujuan dalam teks laporan percobaan itu menyampaikan tujuannya untuk apa dilakukan percobaan tersebut. Nah, contoh percobaan pelangi di dalam gelas. Kira-kira tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan. Winoni, apa yang dibuktikan? Membuktikan masa jenisnya. Membuktikan masa jenis air berbeda-beda ya. Jadi percobaan tersebut untuk membuktikan masa jenis air berbeda-beda. Apakah kalian sudah paham untuk struktur teks laporan percobaan? Sudah ya. Jadi struktur teks laporan percobaan itu ada apa saja, anak-anak? Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, kemudian hasil dan simpulan. Betul ya. Nah, selanjutnya.
Nah, selanjutnya kalian tadi sudah menyebutkan, menemukan struktur laporan percobaan dari tujuan hingga dari tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, terus ada hasil, kemudian ada simulan. Kira-kira struktur yang seperti itu termasuk model dari laporan percobaan jenis apa, anak-anak? Model karya tulis, termasuk model karya tulis. Dalam penulisan teks laporan percobaan itu ada dua model. Boleh menggunakan model karya tulis yang langsung terdiri atas tujuan hingga akhir simpulan. Ada juga yang ditulis dengan menggunakan model eksplanasi dengan model eksplanasi deskripsi, yaitu model umum dan khusus ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kaidah atau ciri-ciri kebahasaan. Kalian sekarang di kelas 9. Untuk kaidah ciri-ciri kebahasaan ini sebenarnya mengulang lagi dari pembelajaran kalian di kelas 7. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan yang pertama adalah baik, menggunakan kalimat imperatif. Adakah yang tahu di sini kalimat imperatif itu kalimat yang bagaimana? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Ya, kalimat imperatif adalah kalimat perintah, betul ya. Ciri utama dari kalimat perintah itu ada apanya, anak-anak? Menggunakan intonasi keras, terutama perintah biasa dan larangan kata kerja menggunakan kata dasar, serta biasanya menggunakan partikel lembut. Baik, lengkap sekali Dita ya. Jadi kalimat perintah itu biasanya intonasinya keras, menggunakan tanda seru, betul ya. Selanjutnya kalimat yang mengandung verba aktif. Verba aktif biasanya dijumpai dalam kalimat aktif, betul ya. Verba aktif itu dijumpai dalam kalimat aktif. Adakah yang bisa memberi satu contoh kalimat? Kalimatnya boleh apa saja, yuk. Kamu saja, Julia, ya ganti ya. Ya, satu contoh kalimat aktif, satu contoh. Bahan adonan donat telah mengembang sempurna. Baik, ada kalimat bahan telah mengembang sempurna. Kira-kira verba aktifnya apa, anak-anak? Mengembang, betul ya. Ada lagi yang bisa membuat satu contoh, Firda? Bumbu masakan meresap ke dalam daging. Ada contoh kalimat misalnya bumbu masakan meresap ke dalam daging. Verba aktifnya yang mana, Firda? Meresap, betul ya. Kita lanjutkan untuk kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu ada verba pasif, digunakan dalam kalimat pasif. Yuk, adakah di sini yang bisa memberi satu contoh kalimat pasif? Yuk, ada Sena. Air diberi tambahan pewarna makanan agar lebih menarik. Air diberikan tambahan pewarna makanan. Bisa. Verba pasifnya yang mana tadi? Diberi ya. Berimbuhan untuk verba pasif, ciri-cirinya berimbuhan apa, anak-anak? Diberi dan
Ada di kan, kemudian ada di. Baik. Selanjutnya, selain kaidah kebahasaan ada verba pasif, kemudian ada kata hubung atau konjungsi. Biasanya dalam teks laporan percobaan, konjungsi yang biasanya digunakan yaitu konjungsi temporal. Betul sekali Pradeva ya, konjungsi temporal. Apa itu yang dimaksud dengan konjungsi temporal anak-anak? Yuk. Konjungsi waktu ya, konjungsi yang mengacu pada keterangan waktu. Biasanya ditandai dengan kata apa? Ada yang tahu? Lalu kemudian mula-mula. Yang menunjukkan urutan waktu, lalu kemudian setelah, sebelum ya. Baik. Selanjutnya tadi sudah ada konjungsi temporal. Satu lagi apa kira-kira? Konjungsi teks laporan percobaan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu ada menggunakan kata numeralia atau kata bilangan, kata yang menuju pada bilangan. Ada yang bisa memberi satu contoh kata numeralia? Amir. Siapkan 14 plastik. Siapkan 14 plastik ya, atau siapkan 14 plastik. Numeralianya berada di mana Amir? 14 boleh. Baiklah anak-anak, kalian sudah ini ada yang masih ditanyakan untuk struktur dan juga kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Tidak ada ya anak-anak ya. Kita lanjutkan pada diskusi. Nah ini Bu Ika punya LKPD. Nah sebentar, saya akan membagi untuk kalian. Nah ini saya bagikan LKPD, silahkan dibagi sama dengan temannya. Itu ada 2 lembar. Silahkan mana kira-kira ada yang berbeda? Yang kedua? Ada. Biar segera selesai. Sudah dibuka boleh, LKPD-nya dibagi supaya nanti bisa menghemat waktu. Ya anak-anak, kalian sudah menerima LKPD. Nah itu ada 8 soal di dalam LKPD yang sudah kalian terima. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Boleh pembagian tugasnya silahkan, karena Ibu beri waktu sekitar 15 menit.
Boleh silakan berdiskusi. Oke, 20 menit cukup ya. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh. Ya. Nah, gini. Oh, ya. Lanjutkan nanti berapa berdiskusi nomor berapa yang bisa ya supaya menghemat. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagikan teksnya. Teksnya dapat kalian baca. Ada 2 teks laporan percobaan. Teks pertama itu dalam keadaan acak ya. Silahkan diurutkan sesuai dengan struktur yang benar ya. Dalam teks pertama itu berupa teks acak, silahkan dapat diurutkan, didiskusikan dengan kelompoknya, diurutkan berdasarkan struktur yang benar. Ya, berikutnya ada yang mau tanya? Dari sumber yang dimana yang ada nilainya 1,5 aja. Ya, itu nanti dicarikan di sini. Ada yang mau ditanyakan? Besok dibagi ya, ini kan ada dua ini.
Teksnya di selain dalam teks di mana itu di lembar bahan materi itu ada teksnya. Ditulis kalimatnya. Jadi enggak tapi yang fokus ke tujuan itu yang menggunakan yang mungkin kalimatnya saja.
Penggunaannya ini dibaca saya berkaitan dengan teks yang ada di sini. Kalau digunakan alatnya apa, bahannya apa, lalu kita baik alatnya ini, bahannya ini, kegunaannya ini boleh, tapi yang penting alat dan bahannya kan sudah disebutkan. Boleh. Enggak dong. Juga. Makanya ini bisa.
Ya anak-anak, untuk menemukan konjungsi dalam teks laporan percobaan, paling mudah biasanya konjungsi itu tempatnya ada di mana? Konjungsi temporal itu biasanya tempatnya di dalam laporan percobaan, di bagian langkah-langkah, betul ya. Jika kalian ingin menemukan konjungsi temporal itu letaknya ada di mana, itu langsung saja fokus pada struktur yang berada di bagian langkah-langkah. Yang struktur sudah cek.
Oke, sudah ya. Nggak apa-apa. Kita biasanya ke teks. Ya, langsung. Oke, baik anak-anak, sudah cukup ya waktunya. Ya. Sudah cukup? Ya. Baik, untuk kelompok pertama silakan disajikan hasil pekerjaannya, yaitu dari kelompoknya Francisca dan Rio. Silakan ke depan untuk memaparkan hasil pekerjaannya, hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai struktur teks laporan percobaan berjudul eksperimen pemurnian air. Yang mana struktur teks laporan percobaan terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan. Kutipannya yaitu untuk mendaur ulang air melalui proses pemurnian air. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alatnya berupa gentong besar, wadah plastik, pipa air, pipa bambu, keran air, solasi, dan kasa. Untuk bahannya yaitu air sumur, biji kelor, biji rosella, batu kerikil, pasir, dan hijau. Untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan bak penampung air. Pada bagian wadah plastik atau gentong diberi keran dengan ketinggian 10 cm dari dasar wadah. Keran bisa disambung dengan saluran paralon yang diberi lubang dan dibungkus dengan kasa nyamuk. Saluran itu nantinya diletakkan di bagian dalam wadah. Kedua, siapkan wadah penyaring dengan komposisi kerikil, arang, pasir, dan hijau. Sebelum digunakan, cucilah hingga bersih, lalu keringkan. Kemudian, bahan penyaring disusun dari bagian dasar ke atas. Urutannya adalah batu kerikil 10 cm, pasir 10 cm, hijau 5 cm, kemudian batu kerikil lagi 10 cm, pasir 10 cm, arang 15 cm, hijau 5 cm, dan terakhir batu kerikil 10 cm, pasir 10 cm, dan hijau 15 cm. Keempat, selain urutan, kerapatan bahan juga perlu diperhatikan dan jangan sampai ada rongga antar lapisan. Nantinya wadah ini ditempatkan lebih tinggi dari bak penampung. Kelima, siapkan wadah kedua yang jadi tempat sumber air. Kemudian beri biji kelor atau biji rosella yang sudah ditumbuk. Keenam, taburkan pada air yang akan dijernihkan. Aduk dan tunggu hingga bubuknya mengendap. Terakhir, setelah mengendap, air yang akan disaring disalurkan ke wadah penyaring. Berikutnya adalah hasil percobaan.
Hasil percobaan menunjukkan air kotor dapat berubah menjadi jernih setelah melewati serangkaian bahan. Bahan tersebut menyerap dan menahan kotoran sehingga pada akhirnya air menjadi jernih dari sebelumnya. Untuk struktur teks laporan percobaan yang terakhir yaitu kesimpulan. Simpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut adalah pemurnian air tidak memerlukan alat yang rumit, cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah dijumpai di sekitar, kita dapat melakukan pemurnian air. Pemurnian air tidak memerlukan waktu yang lama, dan pemurnian ini dapat membantu warga untuk mengolah air bersih. Sekian presentasi dari kita berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya dari Francisca dan Rio. Ya anak-anak, silakan diperhatikan untuk teks laporan percobaannya. Kita evaluasi bersama-sama pada bagian tujuan ya. Pada struktur laporan percobaan yang pertama yaitu ada bagian tujuan. Tujuan di dalam teks yang berjudul apa tadi judulnya anak-anak? Eksperimen pemurnian air. Baik, untuk struktur tujuan berada pada paragraf keberapa? Ditemukan pada paragraf paragraf kedua. Tujuan eksperimennya yaitu untuk apa anak-anak? Untuk untuk mendaur ulang air dengan tujuan mendapatkan air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhannya apa saja di situ? Ada kebutuhan untuk masak, untuk minum, untuk mencuci dan mandi dan lain-lain. Selanjutnya di bagian setelah struktur tujuan ada apa setelah tujuan? Ya, ada alat dan bahan berada pada paragraf alat dan bahan ada paragraf tiga, empat ya. Alat dan bahan berada di paragraf keempat. Silakan dibedakan antara alatnya apa saja tadi? Alatnya ada gentong, apalagi kayak ada pipa, batu dan lain-lain. Bedakan ya, alat yaitu piranti yang digunakan dalam percobaan, sementara bahan adalah komposisi yang digunakan. Setelah ada alat dan bahan, kemudian struktur yang ketiga ada langkah-langkah berada pada paragraf terakhir, paragraf ke-5. Baik, langkah-langkahnya sudah jelas. Kemudian hasilnya dari percobaan yang sudah dilakukan, hasilnya apa kira-kira? Menghasilkan air yang bersih melalui tahap pemurnian, penyaringan. Kemudian simpulannya, untuk simpulan terletak pada paragraf keberapa? Ketiga. Simpulannya yaitu apa anak-anak? Ayo. Iya. Baik. Lutfia tuh. Simpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut adalah pemurnian air tidak memerlukan alat yang rumit. Ya, betul sekali ya anak-anak. Jadi untuk memurnikan, menjernihkan sebuah air itu bisa dilakukan dengan alat yang sederhana. Jadi tidak menggunakan alat yang rumit. Bahan-bahannya pun juga sangat mudah didapatkan. Baik. Nah, untuk hasil pekerjaannya apakah sudah selesai? Sudah. Baik.
Baik, sekarang coba satu penampilan lagi ya, satu kelompok lagi untuk menyampaikan hasil kinerjanya. Coba kelompoknya. Siapa yang sudah kira-kira? Yuk kelompoknya. Zulia sudah? Oke, ya. Untuk soal kedua. Oh sudah, Gani sudah. Oke, kelompoknya Gani sudah. Untuk nomor 3 dan 4. Boleh ke depan dipaparkan? Yuk berdua. Gani sama Galuh ke depan. Ya, Ganis dan Galuh untuk memaparkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Temukan kalimat yang menggunakan verba aktif pada teks laporan percobaan tersebut. A. Biji kelor atau rosalia untuk menggandakan lumpur dan partikel air sebagai pengganti tawas. B. Air menahan endapan lumpur dan arang sebagai penyarang partikel yang halus. C. Hijau untuk menyaring partikel dari saringan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Nomor 4. Temukan kalimat yang menggunakan verba pasif dalam teks laporan percobaan tersebut. A. Air yang akan disaring dialirkan ke wadah penyaring. B. Nantinya wadah itu ditempatkan lebih tinggi dari bak penampung. C. Keran bisa disambung dengan saluran paralon yang diberi lubang dan dibungkus dengan kasa nyamuk. Baik, tadi sebentar dulu berdiri dulu ya. Tadi untuk verba aktifnya apa ya? Satu kalimat saja untuk verba aktifnya. Biji kelor atau rosella untuk mengendapkan lumpur dan partikel air sebagai pengganti tawas. Kira-kira bagaimana anak-anak? Biji kelor atau biji rosella untuk mengendapkan lumpur dan sebagai pengganti tawas. Kira-kira bagaimana? Adakah di sana verba aktif? Ada. Kira-kira verba aktifnya apa, anak-anak? Mengendapkan. Ada verba aktifnya mengendapkan. Adakah contoh yang lainnya? Tidak ada? Biji kelor dan adakah contoh yang lainnya? Coba saya boleh baca ya. Untuk soal yang pertama, jawaban yang pertama, biji kelor atau rosella untuk mengendapkan lumpur dan partikel air sebagai pengganti tawas ya. Ini subjeknya sudah jelas ya, biji kelor dan rosella. Untuk mengendapkan karena ada untuk berarti itu menggunakan konjungsi tujuan. Ya, kalimat pertama itu memang menggunakan verba aktif yaitu mengendapkan, tapi belum termasuk ke dalam kalimat aktif karena predikatnya belum muncul. Coba kita cari satu contoh kalimat yang predikatnya sudah muncul. Verba aktifnya. Coba Aprilia. Bahan tersebut menyerap dan menahan kotoran sehingga pada akhirnya air menjadi jernih dari sebelumnya.
Bahan tersebut menyerap dan menahan ya. Bahan tersebut menyerap dan menahan. Menyerap dan menahan kotoran sehingga dan seterusnya. Bagaimana anak-anak contoh kalimat dari Aprilian? Bahan tersebut menyerap dan menahan kotoran. Apakah sudah muncul verba aktifnya? Sudah. Verbanya apa di sana tadi? Menyerap dan menahan. Apakah sudah termasuk ke dalam kalimat aktif? Sudah. Karena predikat apa? Menyerap dan menahan. Betul ya. Untuk jawaban yang kedua sudah betul ya. Pasir menahan endapan lumpur dan arang. Sudah betul. Sudah, terima kasih ya Galuh dan Hani. Silakan duduk. Ya. Nah, sekarang kita waktunya baik anak-anak untuk hasil pekerjaannya sudah selesai. Baik, jika sudah selesai, masing-masing kelompok atau ketua kelompoknya dapat membawa ke depan. Diserahkan ke Bu Ika sekarang hasil pekerjaannya. Ya, silakan. Untuk ketua kelompoknya, silakan ke depan. Silakan ke depan. Diberi identitas ya, 2 lembar. Diberi identitas kelompok berapa. Silakan. Jika statusnya tadi sudah dibuka, untuk lembar keduanya diberi identitas. Yuk. Yang lagi mas. Minta tolong. Masih ada 2 kelompok yang mengumpulkan yang lainnya. Yuk, silakan, kurang 4 kelompok lagi yang belum mengumpulkan. Setelah ini kita games ya. Setelah ini kita permainan. Yuk, hasil pekerjaannya bisa dibawa ke depan untuk ketua kelompoknya. Baik. Baik, kelompok bernalar sudah, beriman. Mandiri. Yuk, untuk kelompok kreatif, gotong royong, kelompok berbineka global. Baik, untuk kelompok bertakwa. Yuk, silakan. Ya. Dikumpulkan hasil pekerjaannya. Sudah. Oke, kelompok kreatif juga sudah. Baik, selanjutnya sudah lengkap ya untuk kelompok berbineka. LKPD-nya saja sebenarnya di bawah. Ya. Baik anak-anak, sudah. Saya akan menjelaskan permainan kita. Silakan diperhatikan, semuanya diperhatikan. Di depan meja ini
ada 7 kartu, ya. Ada 7 set kartu. Masing-masing terdiri atas 10 soal. Nanti kalian seperti ini ya, tekniknya cepet-cepetan ya. Jadi silakan perwakilan setiap kelompok mengambil 1 kartu soal. Kita sepakati untuk kelompok pertama, kelompok beriman berwarna biru langit, berwarna biru muda untuk kelompok beriman. Selanjutnya untuk kelompok bertakwa berwarna biru tua. Selanjutnya kelompok mandiri berwarna hijau. Untuk kelompok bernalar kritis berwarna pink merah muda. Untuk kelompok kreatif berwarna ungu. Untuk kelompok gotong royong berwarna oranye. Dan terakhir untuk kelompok berbineka global berwarna merah. Masing-masing ambil 1 per 1. Artinya begini, kalian ke depan cepet-cepetan mengambil 1, kemudian segera dibawa ke kelompoknya, kemudian dijawab, diselesaikan hasil jawabannya yang ditempel sesuai dengan kartu yang berwarna kalian. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi kartunya dibawa, untuk menjawabnya di lembar yang berbeda nanti akan saya bagikan setelah ini. Kemudian misal dari kelompoknya Aura, ya misalnya Kevin yang maju mengambil, Kevin membawa kembali, kemudian ganti Vandika yang ke depan menempel. Vandika kembali ke sini mengambil lagi, dibawa ke kelompoknya. Vandika ganti Devita, ganti ke depan menempel, kemudian mengambil lagi di bawah kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi ke depan mengambilnya hanya 1 per 1. Baik, saya akan membagi terlebih dahulu. Yang baru disiapkan adalah teksnya. Ada 2 teks di sana, tambah 1 teks lagi yang ada di bahan materi ada teksnya. Silakan teksnya disiapkan. Nanti kerjasama antar kelompok karena soal yang ada di sini itu berkaitan dengan teks yang ada di dalam bacaan. Baik anak-anak, sudah siap? Saya hitung ya, dari 3, sebentar, yuk dipinggirkan dulu. Sebentar, yuk. Ayo udah, agak geser ke sana. Yuk, nah, nanti ketika temannya berlari biar paling dekat sekali. Ya, mengambilnya hanya 1 dan bergantian dengan temannya. Oke ya, disiapkan sudah. Baik, selesai mengambil 1, dijawab, ditempel ke sini, ambil lagi, bawa ke kelompok. Oke, persiapan ya. Yang mengambil biar tidak capek, bergantian. 3, 2, 1, go.
Ya, silakan yang sudah ada jawabannya silakan ditempel ke depan. Silakan yuk. Berikutnya berarti diberi nomor ya, jawabannya diberi nomor. Gak apa-apa, kembali lagi langsung ya, diberi nomor. Nanti jawabannya kedua diberi nomor. Yuk lanjut. Yuk. Selanjutnya untuk apa saja yang jatuh? Tempelkannya hati-hati. Ada yang sudah 2. Yuk, berikutnya kelompoknya masih 1. Ini kelompok yang warna biru tadi. Lanjut. Yang masih 3, masih ada 7 soal lagi. Silakan. Yuk, berikutnya. Sudah? Ayo, kalau sudah selesai baru boleh mengambil. Belum, ayo ditempel dulu. Sebentar, tempel dulu. Iya, belum. Iya, yang mengambil itu yang maju. Ya, kelompok mandiri, kelompok bertakwa ya. Yuk, belum. Yang mengambil adalah yang maju. Yuk, yang berlari gantian ya. Gantian dari tadi bilang di tempat saya. Yuk. Jangan sampai keliru menempelkan. Yuk, silakan ke depan. Yuk, dapat. Gimana? Masa ini sudah?
Sudah? Ayo Kevin. Iya, untuk yang belum rapi dirapikan ya. Lanjut, ditata yang rapi. Sepertinya kelompok satu yang oranye itu sudah hampir penuh. Yang oranye itu kelompoknya siapa? Nanti bagian akhir ditulis ya nama kelompoknya. Ayo, siapa yang sudah selesai?
Oke, sudah. Silakan duduk. Kita evaluasi bersama-sama. Sudah bisa. Oke, semuanya silakan duduk. Baiklah. Oke, sudah. Sudah tidak apa-apa. Ya, silakan duduk, kita evaluasi bersama-sama ya. Oke. Ya, tadi yang selesai lebih dulu yaitu kelompoknya Beriman ya, kelompok Beriman, kelompoknya Francisca. Oke, kelompok Francisca nomor 1, kemudian juaranya yang nomor 2 yaitu kelompoknya kelompok merah yang tidak ada identitasnya ya. Oke, berbineka global kelompoknya Julia. Kemudian yang ketiga ada kelompok gotong royong ya. Kelompoknya ada Pak. Oke, ya. Selanjutnya ada yang keempat ini tidak ada identitasnya. Kelompoknya Juwita. Baik. Selanjutnya kelompok Juwita sudah kelompok yang kelima. Identitasnya mana ini? Kelompok mandiri ya, kelompoknya ini. Selanjutnya 5, 6 di sini kelompoknya siapa 6? Kelompoknya kita. Oke, kelompok bertakwa. Dan yang terakhir apakah jauh sendiri ya? Ya, oke. Kelompoknya Aura, kelompoknya Devita. Apa ya? Kelompok bernalar kritis. Iya anak-anak. Tadi kira-kira kesulitannya di mana ketika mengerjakan soal? Di mananya? Ini kan menguji literasi kalian ya. Untuk yang pertama itu berkaitan dengan untuk apa? Apa tadi soalnya yang pertama? Coba dibuka. Ya. Nah, ya. Saat ini wilayah kekeringan apa yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ketersediaan air bersih? Ya, yaitu dengan cara pemurnian air, mendaur ulang air. Kemudian yang kedua, mengapa dilakukan
jatuh, bahan yang digunakan untuk mengendapkan lumpur itu ada di dalam alat dan bahan. Apa kira-kira untuk mengendapkan lumpur? Ada? Iya, ada biji kelor, betul ya. Selanjutnya, ada yang menjawab selain biji kelor? Ya, biji sela juga bisa. Proses pemurnian air dapat dilakukan dengan peralatan penyulingan teknologi canggih. Perbaikannya, yang mana kalimat ini yang salah? Ya, teknologi seharusnya menjadi teknologi. Betul ya anak-anak? Baik, jadi dari pembelajaran ini kira-kira tadi kalian belajar tentang apa saja? Ada belajar tentang literasi, kerjasama. Terus dari awal tadi kita belajar tentang apa? Dari awal tadi belajar teks, laporan percobaan, kemudian belajar strukturnya, kemudian belajar kaidah kebahasaannya. Baik anak-anak, besok pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis laporan percobaan. Kalian akan melakukan percobaan secara nyata. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah ini masih istirahat atau pertanyaan? Kalian istirahat dulu, kembali ke kelas. Adik kelas yang ditujui itu tidak jadi di 9A ya, mereka jadi di musola, jadi kelasmu tetap steril. Sekarang boleh kembali ke kelas. Jadi itu ini apa ini bahan ya? Yang dikumpulkan medianya untuk bahan pembelajarannya boleh dibawa pulang. Di bawah